warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah salat zuhur di awal waktu dan berjamaah. Ini saya katakan pasti nikmat dari Allah. Kalau kita kaya, kuat, pangkatnya tinggi, bisa nikmat, bisa azab. Bisa nikmat, bisa istidraj. Tetapi di saat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, maka saya pastikan itu adalah nikmat, tidak bisa ditafsir yang lain. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran kita tahu adalah salah satu mukjizat daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar, dan sampai hari ini kita rasakan kehebatannya, kesaktiannya. Bulan Ramadan kita kenal sebagai Syahrul Quran. Makanya saya perlu untuk memperdalam lagi berkaitan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia, dari langit ke dunia turun kepada Nabi Muhammad sesuai dengan sababun nuzul atau situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat itu. Para jemaah sekalian, berkaitan dengan ini saya ingin menjelaskan sedikit apa saja kehebatan daripada Al-Quran. Kita tahu bahwa yang dimaksud mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan akal, dan menjadi bukti atas kerasulan seseorang. Nabi Adam mengaku menjadi Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing mengaku saya adalah Rasulullah. Nah, kalau dia ngaku Rasul, maka dia harus membuktikan diri, ya semacam SK lah gitu. Apa buktinya bahwasanya Anda seorang Rasul? Nabi Musa punya tongkat, dilempar jadi ular, membelah lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ada orang yang buta, ribuan malah, buta dari lahir bisa disembuhkan, itu mukjizat. Termasuk Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak mati, tidak hangus. Nabi Muhammad banyak mukjizatnya. Saya adalah Rasulullah. Apa buktinya? Ini. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Mohon maaf Al-Fakir, ilmu sangat terbatas. Saya berharap mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bukan malah tambah mengaburkan kehebatan Al-Quran, tapi berharap ada keberkahan walaupun satu huruf, satu kalimat bisa nyangkut ke dalam hati kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah melalui Al-Quran. Yang pertama, para jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah, ayo kita ngaji saja dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Ini baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bersama. Ulangi. Sekalian ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Di sini diartikan, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Itu yang dimaksud adalah pasukan Badar. Sehingga kemudian Al-Quran itu diperingati sebagai nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan. Lanjut Mas. Izin ya, ada buku, itu buku tentang puasa, silakan ambil bawa ke rumah masing-masing ya. Qala Hasan bin Ali kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an li sab'i asyara min Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan Yaumal Furqan itu adalah bertemunya dua pasukan, yang dimaksud adalah pasukan Badar, yakni tanggal 17 Ramadan. Sanadnya bagus dan kuat. Saya kutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Lanjutnya Mas. Qala amma inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innaha satakunu fitnah. Sayyidina Ali berkata bahwa Rasulullah bersabda, sungguh akan ada ujian setelah ini. Lanjutnya. Faqultu mal makhraj minha ya Rasulullah. Kira-kira apa jalan keluarnya ya Rasulullah kalau ada fitnah? Memang Rasulullah menyampaikan bahwa umatnya itu akan berpecah belah macam-macam lah ya. Bahkan setelah Rasulullah itu wafat, itu di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan setelah sahabat empat ini terjadi kegoncangan. Maka umat Islam diharapkan apa? Kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Solusinya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran yang berisi kabar orang dahulu dan yang akan datang. Lanjutnya Mas. Fakultumal makhraj wa hukma ma baina huwal faslu. Dan ini, di titik ini para jemaah sekalian, apa saja yang perlu saya angkat? Al-Quran itu mukjizatnya adalah petunjuk hidup. Wa hukmu ma bainakum huwal faslu laisa bil haz. Man tarakahu min jabbar qasamahullah wa man ibtaghal huda fi ghairi adallahullah wa huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah hukum di antara manusia yang meninggalkan Al-Quran karena benci akan dihancurkan oleh Allah. Mencari hidayah setelah Al-Quran akan disesatkan, maksudnya selain Al-Quran maksudnya. Ia tali Allah yang sangat kuat. Saudara-saudara sekalian, dari hari ini kita dapat menyimpulkan, saya pernah membaca satu surat. Di sini saya kutip bagaimana orang-orang kafir itu memerintahkan agar jangan mendengarkan Al-Quran. Kalau justru Al-Quran tambah diperdalam, tambah ditelusuri, tambah dihayati, mengerti maknanya, justru tambah mancep, tambah yakin. Banyak orang ingin membongkar kekurangan Al-Quran, kelemahan Al-Quran, justru bukan malah mengetahui kelemahannya, tapi mengetahui kehebatannya. Dalam Al-Quran dikatakan begini, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, berkatalah orang kafir, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan dengerin Quran ini, jangan dengerin. Malah ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan dirijinya itu, jari jemarinya tutup, jangan dengarkan Quran. Kenapa? La'allakum taglibun, kamu bisa kalah, kamu bisa masuk ke dalamnya. Ini pengakuan mereka. Karena itu Al-Quran jangan didengarkan. Kalau perlu dibarengin dengan suara-suara apa yang bisa mengganggu, bisa merusak konsentrasi.
Ini para jemaah sekalian. Lanjutnya Mas. Ini kok mati nih. Mati Mas. Apa? Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, baik. Al-Quran dikatakan jalan lurus. Wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim huwallazi la tazigu bihil ahwa wa la taltabisu bil alsinah wa la yashbu minhu ulama. Al-Quran adalah zikir yang bijak, jalan yang lurus, nafsu tidak akan terpeleset darinya, mulut tak akan salah berucap dengannya, ulama tak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Ini kalau saya berbicara tentang bagaimana Al-Quran itu sebagai zikir atau ibadah yang paling utama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling afdal daripada umatku adalah membaca Al-Quran. Makanya ayo kita ikhtiarkan sebisa-bisanya. Saya katakan 5 sukses selama bulan Ramadan. Sukses Qur'annya. Saya minta, mumpung saya masih ingat di kesempatan pada ini, suaranya jadi nggak bagus ya. Sukses Qur'annya, usahakan hatam para jemaah sekalian. Ayo paksakan. Saya ngomong begini. Baik, ini jelasin. Saya ngomong begini untuk memotivasi diri saya. Saya kadang-kadang melihat realitas jamaah atau bahkan umat yang saya bimbing justru lebih khusyuk, lebih rajin bacaan Qur'annya daripada saya. Makanya saya bikin video, saya pidatokan, saya ceramahkan agar saya malu gitu kira-kira. Oh sudah jadi kiai, jadi ustadz kok enggak menghatamkan Qur'an. Tapi biasanya kalau orang ceramah, orang kasih nasihat, kalau sudah diamalkan oleh saya, nyampainya itu walaupun omongan saya belepotan ya nyampe kepada hati bapak-bapak. Untuk itu saya ajak pada kesempatan kali ini, yang pertama karena Rasulullah menyampaikan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Yang paling afdal daripada umatku dalam beribadah, ibadah yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Lanjutnya Mas. Dan Al-Quran tidak akan pernah rusak dalam pengertian bukan zatnya, bukan Qurannya, bukan kertasnya, bukan. Tapi tidak akan pernah dirubah, tidak akan pernah ada yang memalsukan. Kemarin beredar surat Al-Kahfi, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kalimatnya yang asli dalam Al-Quran wa inna laja'iluna, dan sesungguhnya aku jadikan. Maknanya begitu. Tiba-tiba beredar Quran tulisannya bukan laja'iluna tapi ha diganti ha, ain itu diganti ha. Wa inna lajahiluna. Jahil artinya apa? Bodoh kan? Wa inna lajahiluna ma'aliha sa'idan juruza. Pasti diketahui sama kiai-kiai itu. Karena di dunia ini sepanjang Al-Quran ada, sepanjang Rasulullah SAW diutus 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini Al-Quran itu diamankan oleh siapa? Di lapangan diamankan oleh para ulama, hafidh dan hafidhoh. Sepanjang sejarah pasti ada. Dan tidak dimiliki oleh agama lain. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab suci. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat kita diwajibkan percaya. Kan begitu kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an, yakni kitab Taurat, Injil, Zabur. Bagaimana cara mengimankan? Injil yang sekarang kita beriman. Titik. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu.
tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan 100%. Karena di situ ada tahrif. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Ada perubahan-perubahan. Lah kalau Al-Qur'an dijamin sedikit saja ada yang merubah yang usil, pasti ketahuan. Sebenarnya Al-Fakir saya pribadi dengan adanya HP ini dan aplikasi banyak gitu di dalam Al-Quran, ada kekhawatiran sih nanti orang gampang merubah. Kalau dulu merubah Al-Quran ya harus punya percetakan ya. Sekarang semua orang bisa. Tapi dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tidak akan ada yang mampu merubah. Kalau ada yang merubah pasti ada yang ketahuan. Wala yakhluqu ala kasratir raddi wala tanqadi ajaibu huwallazi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusyd. Ia tidak akan rusak meski dihujat, maksudnya tidak akan hancur, tidak akan bisa dirubah, tidak akan habis keajamannya, tidak dapat menghentikan jin ketika mendengarnya. Dan Al-Quran, ini saya katakan Al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sam'ahu. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang apabila kita mendengarkan kita tidak pernah merasa bosan. Bapak tadi baca surat Fatihah berapa kali? 4. Minim. Sholat zuhur 4 rakaat. Al-Quran yang dibaca di sana, katakanlah yang wajib adalah surat Fatihah 4 kali. Belum nanti asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali, minim 17 kali. Belum lagi qabliyah, ba'diyah, belum lagi sholat tarawih, belum lagi sholat duha, sholat tahajud. Berulang-ulang kita membaca Fatihah. Bosan tidak? Tidak. Aneh. Inilah keanehan. Kita bisa membaca, mendengar lagu-lagu yang hit, yang populer pada masanya, tapi tidak lama, paling sebulan, 2 bulan, 1 tahun, setelah itu jadi lagu kenangan saja. Tapi Al-Quran kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah kalamullah yang apabila kita mendengar kita tidak pernah merasa bosan. Kenapa Pak Kiai? Inilah salah satu mukjizatnya. Yang tadi disampaikan salah satu mukjizatnya adalah Al-Quran itu tidak akan ada yang mampu merubah, mengotak-ngatik keasliannya. Mulai dari dulu sampai sekarang. Makanya para ulama itu mengatakan haram. Mohon maaf ya, agak keras ini. Haram menulis Al-Quran dengan tulisan Latin. Nanti ijazahnya hilang. Mukjizatnya hilang. Kenapa? Tulisan Latin, katakanlah tulisan Latin itu, ejaan lama dengan ejaan sekarang kan beda. Kalau U sekarang, dulu OE. Jaya DJ, sekarang tinggal J. Bagaimana kalau kita mengatakan idh ja'alna, dulu ditulis DJ. Anak-anak sekarang tidak paham. Lantas di mana letak kehebatannya? Makanya Qur'anan Arabiyyah. Qur'anan Arabiyyah. Namanya dalam hal ini para jemaah sekalian, ada yang mengatakan tidak boleh menulis Al-Quran itu dengan tulisan Latin. Ya memang ada yang terbantu sih, bapak-bapak ada surat Yasin yang beredar itu yang tipis-tipis ditulis dengan Latin untuk membantu bagi yang tidak mampu membaca. Tapi jangan mengatakan ini Al-Quran. Ya Al-Quran tulisan Latin, ya Al-Quran yang sebenarnya itu pakai bahasa Arab. Para jemaah sekalian, apalagi di antara kehebatan Al-Quran? Sebelum saya akan menjelaskan fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sinkron. Satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan satu ayat yang lain, bahkan Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan fenomena alam. Dalam Al-Quran disampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kamu tidak berpikir dengan Al-Qur'an? Ada apa Al-Qur'an? Apa hebatnya Al-Qur'an? Katanya di dalam surat ini, ayat ini, walau kana min indi ghairillah, andaikan Quran itu bukan dari Allah, bikinan manusia, bahkan bikinan Nabi Muhammad, lawajadu fi ikhtilafan katsira,
maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilaf, kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain. Karena dari Allah sinkron. Paham ya? Bahkan para jemaah sekalian, ada sesuatu yang unik. Mungkin karena sudah zamannya sosmed ya. Kita sering melihat ada lautan di sini asin, di sini tawar. Dan tidak menyatu itu. Ini Bapak kan orang laut ya. Mungkin familiar dengan apa namanya fenomena itu. Bahkan ada di dalam laut itu ada api yang menyala di dalam laut. Coba di Quran itu disebutkan begini, wal bahril masjur, dan demi lautan di mananya di dalamnya itu ada api yang menyala. Dulu waktu saya mengaji ya baca saja. Api yang menyala, masa ada ya api menyala dalam air. Bahkan ada yang saya sebutkan tadi, ada air tawar, ada air asin bertemu seakan-akan ada dinding pemisah. Itu terlihat itu videonya di mana-mana itu. Lah, ternyata 1400 tahun yang lalu disebutkan di dalam Al-Quran itu. Di dalam surat Ar-Rahman ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua bahr, yakni dua lautan, ada asin, ada tawar, bertemu, tapi tidak menyatu airnya itu, tidak campur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seakan-akan ada dinding pemisah. Saudara, bayangkan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu hidup di gurun pasir di Mekah, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Beliau menyebutkan fenomena laut ini sebenarnya pertaruhan kepada Al-Quran, pertaruhan kepada Nabi Muhammad, pertaruhan kepada agama Islam. Coba bayangkan, kok andaikan penjelasan ini tidak sinkron dengan realitas, mungkin ya kita tidak ada pengajian beginilah, Islam tidak dipercaya, Nabi Muhammad tidak akan dipercaya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan realitas. Karena itu para jemaah sekalian, inilah salah satu keberanian Al-Quran, menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Termasuk juga Fir'aun. Fir'aun itu diketemukan, mohon nanti dicari di Google masing-masing, 1800 sekian. Coba di share ya, searching di sana. Artinya begini, Quran mengatakan bahwa al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini Quran. Ini Fir'aun di hari itu, nunajjika bi badanika, aku selamatkan badannya Fir'aun. Badannya Fir'aun itu diselamatkan, tidak hancur oleh dimakan ikan atau dikena air laut. Bukan karena dimumi, bukan. Al-yawma nunajjika bi badanika. Tujuannya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar supaya setelah ini menjadi pelajaran. Ketemu Mas? Ada yang tahu nggak? Jasad Fir'aun diketemukan di tahun berapa itu? Sambil dibantu saya. Coba 1000 dan tinggal tanya di situ. Saya nanti ngomong salah. Artinya di zaman Nabi Muhammad belum diketahui. Tapi berani loh Nabi Muhammad menceritakan lewat Al-Quran, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini para jemaah sekalian, kehebatan Al-Quran menceritakan sesuatu yang akan terjadi, bahkan menceritakan sesuatu yang gaib. Coba termasuk surat Ar-Rum itu. Ghulibatir Rum. Ada kalimat ghulibatir Rum. Saat itu Romawi sangat kuat, nggak mungkin dikalahkan lah. Tapi Quran mengatakan ghulibatir Rum. Romawi akan dikalahkan. Anggaplah Amerika begitu. Diramal sama Al-Quran. Kalau nggak kalau nggak kalah, artinya bertahan sampai sekarang, Romawi pada waktu itu, mungkin ya pertaruhan kepada kebenaran. Maka para jemaah sekalian, dengan cerita ini, dengan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan i'jazul Quran yang begitu banyak, bahkan yang lain tentu tidak terbatas lah tentang kehebatan Al-Quran. Maka yuk kita bersama-sama di bulan Ramadan ini sekali lagi hidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan, afdalu ibadati ummati
tilawatil Quran. Ibadah yang paling afdal dari umatku adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kita. Mulai dari kubur sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya saya sarankan kepada Bapak dan saudara sekalian untuk hafallah minim hafal surat Tabarok atau surat Al-Muluk, ya. Surat Tabarok atau surat Al-Muluk, biar jadi bekal dan jadi pengawal begitu. Sehingga nanti kalau kita di dalam kubur mau dipukul sama malaikat, disiksa sama malaikat, ini surat Tabarok ini nangkis nanti. Maka disebut Tabarok ini disebut sebagai surat munjiat. Tunji qari'aha min adzabil qabri, bisa menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Selanjutnya para jemaah sekalian, ayo sukseskan Qur'annya, sukseskan puasanya, sukseskan Lailatul Qadar. Upayakan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Saran saya, jangan sampai kosong malam-malam Ramadan dengan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar nggak ada yang tahu. Di dalam kitab Nasha'il Ubad itu diceritakan, wa katama Lailatul Qadri fi syahr Ramadan, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Walaupun Rasulullah menyampaikan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan, tanggal 20, 21, 2 dan seterusnya sampai Lebaran. Tapi rata-rata pada saat itu orang bukan sibuk dengan ibadah, tapi sibuk ngurusin mudik, ya. Yang ramai bukan masjid, tapi terminal, bandara dan mall itu. Karena itu saran saya, jangan sampai malam itu ada yang kosong. Dan kita kalau mengisi dengan ibadah, tarawih, berjamaah, sholat isya, baca Quran, sedekah setiap malam, maka saya yakin salah satunya bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang dikatakan, khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, 4 bulan. Inilah kehebatan, keberkahan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, mari kita sukseskan zakatnya, ya. Zakat, infak dan sedekahnya perbanyak, sehingga nanti mudah-mudahan jadi keberkahan untuk bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena ada orang yang, mohon maaf, selain bulan Ramadan ibadahnya biasa, tapi setelah saat Ramadan luar biasa ditingkatkan. Berharap mudah-mudahan ada keberkahan bisa menutupi kesalahan di bulan-bulan yang lain. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada saya tutup. Cukup. Ada yang bertanya? Berarti paham semua. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Dia mau tanya, Ya baik, silakan. ini kan untuk mengisi malam Lailatul Qadar itu sebaiknya hadiah apa itu harus dibaca atau apalah kira apa gitu. Baik, terima kasih. Kita tahu Lailatul Qadar itu kan mulai dari maghrib, ya. Mulai maghrib, para malaikat itu sudah ngomong salam, mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat, selamat, selamat umat Nabi Muhammad. Jadi para malaikat ini kan bukan satu malaikat, ribuan bahkan jutaan malaikat ciptaan Allah itu mengucapkan selamat kepada umat Nabi Muhammad yang saat itu melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja? Ya, mulai bisa dimaknai dengan tarawih, baca Quran, sholawat, zikir, istighfar. Secara khusus memang ada doanya, perbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak itu. Apa maknanya? Allahumma ya Allah innaka afuwun karim, engkau adalah maha pemaaf dan maha mulia. Tuhibbul afwa, senang memaafkan. Fa'fu anna, ampuni dosa kami. Perbanyak ini. Memang ada ajaran khusus di dalam buku itu saya tulis itu para jemaah sekalian. Jadi di antara yang harus diambil. Tapi kalau mengamalkan yang lain, misalnya Quran boleh, ibadah-ibadah yang lain, istighfar, iya.
Pokoknya kebaikan saat itu khairum min alfi syahrin, lebih utama dari 1000 bulan.